An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how. Mata pelajaran adalah unit organisasi terkecil dari kompetensi dasar. Untuk kurikulum SMA dan MA, organisasi kompetensi dasar dilakukan dengan cara mempertimbangkan kesinambungan antar kelas dan keharmonisan antar mata pelajaran yang diikat dengan kompetensi inti. Kompetensi dasar SMA dan MA diorganisasikan atas dasar pengelompokan mata pelajaran yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik, dan mata pelajaran yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Tujuan satuan pendidikan: penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul mulia, dan berkepribadian luhur. Yang kedua, berilmu cakap, kritis, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, sehat, mandiri, dan percaya diri. Dan yang terakhir adalah toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. Struktur kurikulum dan beban belajar. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk, yaitu yang pertama, mata pelajaran, dan yang kedua, posisi konten mata pelajaran dalam kurikulum, dan yang ketiga, distribusi konten mata pelajaran dalam semester atau tahun, dan yang keempat, beban belajar untuk mata pelajaran. Dan yang terakhir adalah beban belajar per minggu untuk setiap peserta didik. Struktur kurikulum SMA dan MA terdiri atas, yaitu yang pertama, kelompok mata pelajaran wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik. Dan yang kedua adalah kelompok mata pelajaran peminatan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Dan yang terakhir adalah untuk MA dapat menambah dengan mata pelajaran kelompok peminatan keagamaan. A. Mata pelajaran wajib. Mata pelajaran wajib merupakan bagian dari kurikulum pendidikan menengah yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bangsa, bahasa, sikap sebagai bangsa, dan kemampuan penting untuk mengembangkan logika dan kehidupan pribadi peserta didik, masyarakat dan bangsa, pengenalan lingkungan fisik dan alam, kebugaran jasmani, serta seni budaya daerah dan nasional. Mata pelajaran wajib dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok A terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Dan yang kelompok B terdiri dari seni budaya, penjaskes, prakarya, dan kewirausahaan. B. Mata pelajaran peminatan. Kelompok mata pelajaran peminatan yaitu bertujuan untuk yang pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan minatnya dalam sekelompok mata pelajaran sesuai dengan minat keilmuannya di perguruan tinggi. Yang kedua, untuk mengembangkan minatnya terhadap suatu disiplin ilmu atau keterampilan tertentu. Mata pelajaran peminatan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu peminatan matematika dan sains, peminatan sosial, dan peminatan bahasa. Peminatan matematika dan sains dibagi menjadi 4 mata pelajaran, yaitu matematika, biologi, fisika, dan kimia. Peminatan sosial dibagi menjadi 4 mata pelajaran, yaitu geografi,
sejarah, sosiologi dan antropologi, serta ekonomi. Dan peminatan bahasa juga dibagi menjadi 4 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa dan sastra asing lainnya, serta antropologi. Beban belajar. Dalam struktur kurikulum SMA dan MA, ada penambahan jam belajar per minggu sebesar 4 hingga 6 jam, sehingga untuk kelas 10 bertambah dari 38 jam menjadi 42 jam belajar. Dan untuk kelas 11 dan 12 bertambah dari 38 jam menjadi 44 jam belajar. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar adalah 45 menit.